Teknologi informasi dan komunikasi telah dan akan selalu mengalami perkembangan dengan cepat. Kehadirannya memiliki peran yang sangat penting dan dominan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam skala individu, komunitas, maupun organisasi. Kebutuhan masyarakat terhadap sistem informasi berbasis komputer semakin hari semakin besar, sehingga beberapa institusi terdorong untuk melakukan riset dan pengembangan berbagai produk sistem manajemen basis data yang handal dalam mengelola jumlah data yang besar. Terjadinya ledakan penggunaan sarana komunikasi seluler pada jaringan nirkabel semakin mempercepat munculnya berbagai inovasi baru. Perpaduan pertumbuhan yang cepat tersebut mendorong kalangan pengembang perangkat lunak untuk membangun berbagai aplikasi yang semakin bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu muncul tantangan sekaligus peluang yang besar, yaitu perlunya penyediaan sumber daya manusia terdidik yang memiliki kompetensi bidang teknologi dan komunikasi berbasis komputer. Tantangan dan peluang tersebut harus dijawab oleh institusi pendidikan tinggi dengan cara menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bidang teknik informatika. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi. Universitas 11 Maret telah melakukan persiapan yang panjang untuk bisa mendirikan dan mengelola jurusan teknik informatika baik dari aspek sarana prasarana, infrastruktur maupun sumber daya manusia. Pada tanggal 29 Januari 2007, pemerintah melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Surat Nomor 163-D-T-2007 tentang izin penyelenggaraan jurusan S1 Teknik Informatika pada Universitas 11 Maret, sehingga pada tahun 2007 lalu diizinkan menerima mahasiswa baru melalui jalur STMB Nusantara. Selamat datang di jurusan ilmu komputer. Pada awalnya memang nama jurusan kami adalah jurusan ilmu komputer, tapi dengan adanya SK Menteri, jurusan ini menjadi jurusan teknik informatika. Jurusan teknik informatika baru berdiri pada tahun 2007 dengan mengemban visi sebagai pusat kajian dan penyelenggaraan pendidikan bidang teknik informatika untuk menghasilkan sarjana teknik informatika yang berkualitas, profesional, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional serta internasional. Ya. Kemudian dari visi itu menjadi misi yang merupakan penjabaran dari visi yang sudah kita berikan di depan. Yang pertama, misinya adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan sarjana teknik informatika yang berkualitas. Yang kedua,
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga profesional bidang teknologi informasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melakukan kajian dan penelitian di bidang ilmu komputer untuk disiplin teknik informatika yang bermanfaat dan bermartabat. Yang keempat, melakukan pengabdian pada masyarakat melalui berbagai aplikasi teknologi informasi untuk membantu penciptaan nilai tambah dalam kehidupan masyarakat. Misi-misi ini tidak terlepas dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk kedepannya jurusan teknik informatika mempunyai perencanaan jangka panjang sesuai dengan misi yang sudah diberikan, dengan kompetensi yang diharapkan adalah untuk bidang rekayasa perangkat lunak. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum yang mencerminkan mata kuliah core yang terkait dengan rekayasa perangkat lunak mempunyai beban SKS yang cukup banyak, yaitu 4. Faktor yang mempengaruhi tercapainya visi misi kita adalah yang pertama tadi, bahwa mahasiswa jurusan ilmu komputer, kalau dilihat dari historinya, pendaftar dari jurusan teknik informatika mulai dari tahun 2007 itu sudah banyak diminati dengan tingkat ketatan sampai dengan 1:50. Ya, artinya dengan nilai itu intake atau input mahasiswa itu sangat menjanjikan agar pengembangan itu bisa berjalan. Kemudian dari dosen teknik informatika adalah dosen-dosen muda yang mempunyai idealisme yang tinggi. Fasilitas dan prasarana yang terus-menerus kita tingkatkan, kita harapkan dengan kondisi-kondisi ideal tersebut, visi misi akan segera tercapai. Kemudian untuk saat ini memang belum banyak hasil yang kita harapkan, karena untuk dalam 1 tahun ke depan kita baru meletakkan landasan-landasan untuk proses selanjutnya, yaitu penataan prosedur maupun langkah-langkah yang harus dikerjakan melalui ISO dan akreditasi. Insya Allah untuk tahun 2010 kita akan ajukan ISO dan akreditasi agar lulusan kita itu bisa terserap di pasar dan diakui kompetensinya. Dengan adanya proses ISO, terutama ISO 91/2008, berarti proses belajar mengajar dan proses akademis itu sudah tertata dengan baik. Dengan itu diharapkan bahwa lulusan yang kita hasilkan akan menjadi lulusan yang punya kualitas dan kompetensi yang baik. Oke, selamat bergabung dengan jurusan teknik informatika. Fasilitas yang ada di program studi teknik informatika cukup representatif untuk sarana kegiatan proses pembelajaran. Pemanfaatan ruangan yang meliputi ruang administrasi, ruang dosen, ruang kuliah, laboratorium perpustakaan, seminar dan workshop, layanan akses internet atau hotspot area, dan penyusunan tugas akhir. Untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, sistem perkuliahan di jurusan teknik informatika membekali mahasiswa dengan pengetahuan, etika dan profesi ilmuwan komputer, peran ilmuwan komputer di masyarakat, kemampuan intelektual, kemampuan praktis, serta kemampuan mentransfer. Mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa meliputi mata kuliah kurikulum inti sebanyak 72 SKS, mata kuliah wajib institusional sebanyak 51 SKS, dan mata kuliah pilihan sebanyak 21 SKS. Beban studi untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana teknik informatika adalah 144 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester. Kegiatan perkuliahan dilakukan di ruang kuliah yang cukup nyaman dengan fasilitas pendukung yang cukup lengkap. Sementara kegiatan praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium komputer maupun di ruangan kuliah sebagai virtual lab
akan dipandu oleh dosen atau asisten dosen. Dengan adanya jurusan Teknik Informatika UNS, diharapkan akan muncul individu yang unggul dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memecahkan problematika yang ada di masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya.